Secara singkat, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Energi bisa kita peroleh dari benda-benda tertentu yang dapat menghasilkan energi. Benda-benda tersebut yang dapat menghasilkan energi disebut sebagai sumber energi. Sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi tak terbarukan dan energi yang terbarukan. Yang pertama adalah energi yang tak terbarukan, yaitu sumber energi yang proses pembentukannya memakan waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun, sehingga jika sumber energi itu habis, maka proses pembentukannya akan memakan waktu yang cukup lama. Berikutnya adalah energi yang terbarukan, yaitu sumber energi yang tidak akan pernah habis karena selalu dihasilkan terus-menerus di alam. Contohnya adalah cahaya matahari, angin, air, panas bumi, dan lain-lain. Sumber-sumber energi tersebut selalu tersedia di alam ini dan tidak akan pernah habis. Karena itulah, saat ini kita lebih mengutamakan penggunaan energi yang terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa bentuk energi. Yang pertama, energi cahaya. Energi cahaya bersumber dari benda-benda yang memancarkan cahaya. Bentuk energi berikutnya adalah energi panas. Energi panas bersumber dari semua benda yang dapat menghasilkan panas. Selanjutnya adalah energi listrik, yaitu energi yang tersimpan dalam arus listrik. Kemudian ada pula energi kimia, yaitu energi yang dihasilkan oleh senyawa-senyawa kimia yang ada. Salah satu bentuk transformasi energi adalah energi potensial, yaitu energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut. Semakin tinggi posisi benda, maka semakin besar energi potensialnya. Contoh energi potensial adalah benda yang dijatuhkan dari ketinggian atau benda yang terlempar ke atas. Energi potensial dapat kita hitung dengan rumus sebagai berikut. Berikutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak. Jadi, setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Contoh, sepeda motor yang bergerak, roller coaster, mobil, dan benda bergerak lainnya. Sama halnya dengan energi potensial, energi kinetik juga dapat kita hitung dengan menggunakan rumus. Rumus yang digunakan untuk menghitung energi kinetik adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakan dan posisinya. Energi mekanik adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak, sementara energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda karena kedudukannya yang memiliki ketinggian tertentu. Gabungan antara energi kinetik dan energi potensial dapat kita perhatikan pada roller coaster yang sedang meluncur. Untuk menghitung energi mekanik, kita menggabungkan rumus energi potensial dan rumus energi kinetik. Seperti penjelasan sebelumnya, rumus energi potensial adalah M dikali G dikali H, sedangkan rumus energi kinetik adalah setengah dikali M dikali V kuadrat. Sehingga dapat kita simpulkan energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Energi mekanik merupakan jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Energi yang dimanfaatkan oleh sel-sel hidup bersumber dari makanan. Energi potensial pada makhluk hidup adalah energi kimia yang terdapat dalam makanan yang kemudian diubah menjadi energi panas dan kinetik yang dimanfaatkan untuk bergerak. Pada sel-sel tumbuhan, proses transformasi terjadi di dalam kloroplast dengan memanfaatkan klorofil atau zat hijau daun. Proses tersebut biasa kita namakan sebagai fotosintesis. Transformasi energi dalam tubuh makhluk hidup terjadi melalui reaksi-reaksi kimia yang disebut metabolisme. Metabolisme di dalam sel terbagi menjadi anabolisme dan katabolisme. Yang pertama, anabolisme adalah reaksi pembentukan dari senyawa-senyawa sederhana dibentuk menjadi senyawa yang lebih kompleks. Contohnya adalah pada proses fotosintesis. Bahan bakunya adalah karbon dioksida, air, lalu dengan bantuan cahaya dan klorofil membentuk gula yang lebih kompleks, yaitu glukosa dan oksigen.
Bentuk metabolisme yang berikutnya adalah katabolisme atau reaksi pemecah. Katabolisme atau reaksi pengurai contohnya adalah respirasi yang terjadi di dalam sel-sel makhluk hidup. Contoh proses katabolisme yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup adalah respirasi sel. Setiap sel hidup melakukan proses respirasi yang terjadi di dalam mitokondria. Mitokondria sendiri adalah organ sel yang berfungsi dalam proses pemecahan energi yang ada di dalam makanan berupa karbohidrat. Kemudian dipecah menjadi ATP yang menjadi sumber energi kinetik untuk setiap makhluk hidup melakukan aktivitas. Reaksi kimia yang berlangsung selama proses respirasi adalah sebagai berikut. C6H12O6 atau glukosa merupakan sari-sari makanan dari pemecahan karbohidrat dalam sistem pencernaan. Jadi, glukosa ini nantinya akan dipecah dengan bantuan oksigen, menghasilkan energi dengan hasil sampingnya adalah karbon dioksida dan uap air yang kemudian karbon dioksida dan uap air tersebut akan dihembuskan melalui pernapasan lewat paru-paru.